Pada jurnal berjudul Naringenin 457 trihydroxyflavanon as a potent neuroprotective agent from chemistry to medicine. Nah, di sini terdapat gambar proses biosintesis dari naringenin. Nah, pada gambar ini terdapat malonyl-CoA. Nah, permasalahan yang saya ambil, jika malonyl-CoA ini tidak ada, tidak terbentuk ataupun kekurangan malonyl-CoA, apa yang akan terjadi pada proses biosintesis naringenin ini? Jadi, malonyl-CoA ini memiliki peran yang sangat penting pada proses biosintesis naringenin. Nah, malonyl-CoA ini bertindak sebagai donor unit C2 dalam reaksi kondensasi yang dikatalisis oleh enzim kalkon sintase. Nah, dalam reaksi ini, malonyl-CoA dikondensasikan dengan P-kumaroyl-CoA yang ini untuk membentuk kalkon yang kemudian diisomerisasikan menjadi naringenin. Nah, jadi malonyl-CoA ini merupakan substrat penting yang diperlukan untuk membangun kerangka karbon naringenin. Nah, dampak dari kekurangan malonyl-CoA ini pada proses biosintesis naringenin ini eh, reaksi kondensasi untuk membentuk kalkon yang ini akan terganggu. Nah, itu akan menyebabkan produksi naringenin dan senyawa turunannya itu nantinya akan terhambat. Nah, sintesis flavonoid lainnya yang menggunakan naringenin sebagai prekursor itu juga akan berdampak nantinya. Selain itu, aktivitas biologis terkait dengan naringenin ini seperti aktivitas antioksidan, antiinflamasi dan lain-lainnya itu akan tidak terbentuk dan keseimbangan metabolisme fenilpropanoid secara keseluruhan. Nah, jika tidak ada, itu juga berdampak buruk. Nah, jika molekul A sama sekali tidak tersedia, maka reaksi kondensasi untuk membentuk kalkon ini tidak dapat terjadi. Nah, hal ini yang menghilangkan sumber naringenin dan mengganggu jalur metabolisme fenilpropanoid secara drastis. Nah, dampaknya nanti dapat meluas ke berbagai proses biologis yang bergantung pada metabolisme fenilpropanoid, seperti pertahanan tanaman, pigmentasi, dan lain-lainnya. Lalu masalah yang kedua yaitu mengenai spektrum dari naringenin. Nah, di sini pada spektrum naringin pada jurnal ini, nah itu dijelaskan bahwa spektrum naringenin ini menunjukkan adanya serapan pada daerah UV dengan puncak pada 326 nanometer dan 289 nanometer yang mempresentasikan senyawa fenol. Nah, permasalahan yang saya ambil, lalu bagaimana cara agar kita dapat mengetahui kelarutan dari naringenin dengan menggunakan spektrum? Nah, pada sumber ini menjelaskan bahwa naringenin ini memiliki kelarutan yang rendah dan ketersediaan hayati yang minimal karena struktur cincin yang sebagian besar hidrofobik. Nah, ini naringenin dicoba untuk dimodifikasi atau dilarutkan. Nah, untuk mengeksplorasi apakah naringenin dilarutkan dengan cara yang sama, itu menghasilkan kompleks dengan beta siklodextrin, metil beta siklodextrin, dan dua hidroksikloril beta siklodextrin dengan menggunakan analisis UV yang menunjukkan bahwa kompleksasi dengan siklodextrin ini menghasilkan pergeseran yang sangat kecil dalam spektrum penyerapan naringenin. Nah, konsentrasi naringenin kemudian ekstrapolasi dari kurva standar yang diperoleh sebelumnya. Seperti yang diharapkan, kelarutan naringenin dalam air adalah 36 kurang lebih 1 mikromol, konsisten dengan ini 3 beta CD tadi itu menghasilkan peningkatan kelarutan masing-masing 526, 437, dan 132 kali lipat yang segini. Yang berwarna merah itu merupakan HP beta CD naringenin, dan warna hitam itu merupakan naringenin. Nah, kompleksasi naringenin dengan siklodextrin ini menghasilkan pergeseran minimal dalam spektrum penyerapan UV senyawa.
Nah, kelarutan naringan dalam air itu diukur dengan 36 kurang lebih 1 mikromol, sedangkan fraksi larutnya meningkat dengan penambahan beta CD, beta CD atau HPBCD yang masing-masing sebesar 132 kali lipat, 526 kali lipat, dan 437 kali lipat.